Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Haenda. Dan berikut iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang erupsi. Akibat kejadian ini lebih dari 800 orang dievakuasi. Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara erupsi. Ketinggian erupsi mencapai 3.000 meter di atas puncak. Akibat bencana ini, lebih dari 800 warga dievakuasi. Saat ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Raung dari level 3 menjadi level 4. Sementara warga yang masih berada di sekitar Gunung Ruang diminta untuk mengungsi. Hal ini untuk menghindari potensi tsunami dan lemparan batu pijar di wilayah pantai barat Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Kosong tadi oleh PVMBG telah dinaikkan statusnya menjadi status level 4. Nah, kenaikan status level 4 ini tentu saja memiliki implikasi dari sektor atau aspek kedaruratan. Karena dengan naiknya status gunung api Ruang dari level 3 ke level 4, maka tidak boleh ada aktivitas apapun dalam radius 6 km. Mencapai ketinggian 3 km berupa semburan lava maupun awan panas. Nah, ini yang menjadi dasar peningkatan status Gunung Ruang dari level 3 atau siaga menjadi awas. Selain itu, aspek yang perlu digarisbawahi di sini adalah sejarah Gunung Ruang cukup rumit karena tidak ada jeda waktu yang pasti, dari selalu berubah-ubah. Hanya yang sama adalah sifat erupsinya yang Banjir bandang menerjang Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sejumlah infrastruktur dan rumah warga rusak akibat bencana ini. Video amatir milik warga merekam detik-detik jembatan permanen yang berada di Desa Sukamenang, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, hancur dan putus usai diterjang luapan air Sungai Rupit. Jembatan ini hancur akibat tak kuat menahan tumpukan sampah bambu dan kayu yang datang akibat disapu air sungai yang meluap. Arus yang deras juga membuat jembatan hancur. Akibatnya, 2 desa, yakni Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung, terisolir. Sehingga warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan akses sungai. Meluapnya Sungai Rupit juga membuat warga di 14 desa Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan panik. Air juga merendam ribuan rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan diri dan perabotan rumah tangga mereka karena aliran sungai yang deras meluap masuk ke permukiman warga. Akibat banjir ini, di Desa Sukamenang, belasan rumah hilang diterjang banjir bandang, sedangkan lebih dari 20 rumah rusak parah. Kalau data sementara kami sudah menghitung 17 yang rumah hilang. Yang hilang dari tempatnya kan, seperti yang kita lihat di seputaran rumah itu bawa arus. Kemudian yang rusak berat dan rusak ringan masih didata. Jadi kalau diseluruhin sekitar berapa rumah ini? Kalau ini di Kampung 1 ya, kita terdampak ini Kampung 1, 3 dan Kampung 6. Kemudian tambah Kampung 7. Diperkirakan sekitar 40-an rumah yang terbawa arus air. Selain menghanyutkan rumah warga, banjir juga menghanyutkan ternak milik warga.
Dari data BPBD Musi Rawas Utara, ada lebih dari 2.800 rumah warga terdampak banjir. BPBD terus berupaya melakukan penanganan darurat. Dari Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Api dengan cepat membesar dan menyambar sejumlah rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga yang panik langsung berupaya mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah, sementara sejumlah warga lainnya berusaha menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Api pertama kali diketahui muncul dari atap salah satu rumah warga, hingga terus membesar dan akhirnya menyambar ke bangunan rumah lain di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Akibat kejadian ini, 5 rumah warga ludes terbakar, sementara seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Apinya langsung besar. Besar, langsung larinya kemari, ini ke bawah. Ke bawah deh. Ini rumah ini nih, rumah Pak RT. Kontrakan atau gimana, Pak? Ini kos-kosan yang punya ini nih. Rumah itu ada penghuninya. Jadi sekitar yang terbakar itu 5 rumah. 5 rumah. Kalau dugaan sementara? Dugaan sementara korsleting listrik. Selang 1 jam kemudian, 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah bus terbakar hebat di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Beruntung seluruh penumpang maupun awak bus selamat dalam kejadian tersebut. Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran pada bus Pala Kencana di ruas tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api membumbung tinggi, terlihat dari kejauhan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas pemadam kebakaran dari Jombang maupun Mojokerto langsung berupaya memadamkan api. Peristiwa berawal saat ban bagian belakang bus pecah. Akibatnya, terjadi gesekan antara velg bus dengan badan jalan, sehingga menimbulkan percikan api dan memicu kebakaran. Beruntung, seluruh penumpang bus yang berjumlah 34 orang dan 4 orang awak bus berhasil menyelamatkan diri. Jadi bis PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur, dari Bandung menuju ke Denpasar, sesampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, di mana pecah ban tersebut menimbulkan percikan api, gesekan dengan beton yang menyebabkan bis terbakar. Pasca kejadian, bangkai bus Pahala Kencana dievakuasi oleh petugas ke kantor PJR Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, prajurit TNI Angkatan Laut KRI Lepu 861 mengupayakan bantuan terhadap kapal MV Layar Anggun 8 berbendera Tanzania. Kapal MV Layar Anggun 8 terbakar dan kandas di perairan utara Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Prajurit TNI Angkatan Laut KRI Lepu 861 pada Rabu pagi sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat berhasil memadamkan kebakaran di MV Layar Anggun 8. Pemicu terjadinya kebakaran kapal hingga saat ini masih diselidiki dengan kerugian personil nihil karena ABK beserta nahkoda berjumlah 12 orang meloncat ke laut dan telah dievakuasi seluruhnya oleh rescue ship Singapura sebelumnya. Upaya penyelamatan ini sebagai implementasi pelaksanaan perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang selalu menekankan kepada jajaran TNI agar memanfaatkan potensi yang dimiliki baik personel maupun alutsista untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan SAR. Pada saat pemadaman terdapat kendala dikarenakan MV Layar Anggun 8 posisi sudah
kandas pada kedalaman 0,5 sampai 1 meter. KRI Lepu hanya bisa mendekat pada jarak 600 yard. Selanjutnya KRI Lepu melaksanakan pemadaman menggunakan skoci dengan membawa alat pemadam kebakaran portable pompa air laut Alkor. Petugas KPP menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafura. Selain itu, petugas juga menyelamatkan 25 ABK Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia oleh warga negara Cina. Penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal yang dilakukan tim PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak hanya menguak modus baru pencurian ikan di perairan Arafura. Dalam penangkapan ini, petugas PSDKP juga turut menemukan 25 ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para ABK ini awalnya dijanjikan gaji sebesar 4 juta rupiah oleh agensi. Namun setibanya di kapal, mereka hanya diberikan upah sebesar 300.000 rupiah. Tim PSDKP juga menemukan adanya 1 orang ABK yang meninggal dunia setelah berupaya melarikan diri dari kapal. ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang. Lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam, Pak. Ya kan? Ada yang satu nggak kuat berenang, meninggal. Mayat sudah kami temukan. Tidak hanya itu, para ABK juga tidak mendapatkan makan dan minum yang layak selama bekerja. Kalau masalah makan dan minum itu kami meminum air AC, kadang air hujan, Pak. Ya, dikasih dari mereka. Ya, kami tampung dari galon, terus untuk kami minum, Pak. Yang biru mereka? Yang ngasih orang Cina itu, Pak. Petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari polisi, TNI, PLN, dan juga Satpol PP mengamankan ratusan balon udara tradisional pada perayaan Lebaran Ketupat di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. Razia balon dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, gangguan pasokan listrik, hingga lalu lintas penerbangan. Balon udara berukuran besar ini jatuh di ruas Jalan Nasional Trenggalek, Tulung Agung, Jawa Timur, dan nyaris menimpa pengguna jalan serta jaringan listrik PLN pada Rabu siang. Beruntung polisi dengan sigap melakukan pengamanan dan memadamkan api yang masih menyala. Sementara itu, tim gabungan melakukan razia serentak di sejumlah titik di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Gadusari, dan Kecamatan Tugu. Karena banyak ditemukan warga yang nekat menerbangkan balon udara pada momen perayaan Lebaran Ketupat. Dalam razia ini, polisi mengamankan 145 balon siap terbang. Balon plastik berbahan bakar ini memiliki ukuran mulai 1 meter hingga di atas 20 meter. Menurut polisi, keberadaan balon udara dapat membahayakan lalu lintas penerbangan, gangguan jaringan listrik, hingga bahaya kebakaran. Yang pertama, bahayanya yaitu karena di Kediri sudah dibuka penerbangan, tentunya akan mengganggu penerbangan yang ada di wilayah Kediri. Yang kedua, balon udara bisa nanti mendaratnya ke rumah-rumah warga sehingga bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Yang ketiga, mungkin nyangkut ke kabel-kabel atau tiang listrik sehingga bisa menimbulkan permasalahan pemadaman listrik. Sebelum melakukan razia, masyarakat telah berulang kali diperingatkan untuk tidak menerbangkan balon. Namun ternyata imbauan tersebut diabaikan, terbukti dengan masih banyaknya balon yang diterbangkan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.
Sebelumnya 6 rumah dan 1 mobil di Magelang, Jawa Tengah rusak akibat terkena ledakan balon yang berisi petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan hingga kini kasus masih dalam penyelidikan polisi. Beginilah suasana perumahan pesona Kota Mungkit, Desa Donorejo, Kecamatan Mertoyudan, usai digemparkan dengan suara ledakan balon udara ukuran besar di gang perumahan setempat. Ledakan balon udara ukuran besar terjadi sekitar hari Jumat pagi, 12 April 2024. Balon tiba-tiba turun dan terjadi rentetan ledakan tepat di samping mobil dan rumah milik warga. Akibat kejadian ini, minibus dengan nomor polisi AD1325JS rusak terkena dentuman ledakan diduga kuat dari ledakan petasan balon udara, serta 5 rumah lainnya juga rusak ringan. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah TKP dan hasil penyidikan sementara balon udara yang terbuat dari plastik dan bambu tersebut diduga berdiameter 3 meter dan ditemukan 45 petasan berbagai ukuran yang belum meledak. Tiba-tiba ada balon turun, terus begitu turun saya kira kan mati apinya. Balon turun saya samperin ternyata meledak di bawah. Besar. Meledak berapa kali, Mas? Kurang lebih 3-4 kali, Pak. 3-4 kali. Jadi sempat kena atau enggak? Sempat kena sebagian tutupan ya nggak apa-apa. Setelah turun dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar TKP, kemudian ada yang mengakibatkan 5 rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan merton itu. Kemudian 1 mobil Sigra rusak ringan. Sementara itu di hampir waktu yang bersamaan juga terjadi balon udara yang mengenai rumah dan meledak di daerah Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, yang menyebabkan 1 rumah rusak ringan di bagian atap. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolresta Magelang. Hingga saat ini, kejadian 2 ledakan balon udara yang merusak rumah. Pemirsa, arus balik Lebaran 2024 masih terjadi di Tol Cikampek Utama. Volume kendaraan berangsur turun. Pemirsa, masih banyak terlihat para pemudik melakukan perjalanan menuju Jakarta dengan melintasi gerbang Tol Cikatama pada Rabu malam. Jasa Marga resmi mengeluarkan kebijakan diskon tarif tol sebesar 20% dan ini berlaku bagi semua golongan kendaraan. Sistem one way dari gerbang tol Kalikangkung hingga Cipali telah ditiadakan dan selain itu kontraflow dari gerbang tol Cikampek hingga kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek juga telah dinonaktifkan sejak 16 April. Pemirsa, stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja. Kondisi seperti ini diprediksi akan terus berlangsung hingga 21 April 2024. Diprediksi pemudik yang turun di stasiun daerah operasional 1 Jakarta atau Daup 1 Jakarta mencapai 47.000 pemudik. Angka ini merupakan peringkat ketiga tertinggi semenjak lonjakan penumpang dari 12 April lalu. Pemirsa, arus balik Lebaran 2024 masih terjadi di sejumlah pelabuhan, seperti di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, dan juga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Arus balik Lebaran 2024 masih terjadi di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Antrian panjang calon penumpang kapal terlihat saat pemeriksaan tiket di loket masuk terminal pelabuhan. Tercatat 6.000 calon penumpang kapal tujuan Kalimantan berangkat menggunakan 5 armada kapal melalui Pelabuhan Parepare. Sementara itu, ribuan calon penumpang padati Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Ribuan calon penumpang terjebak penumpukan kendaraan di area parkir untuk bisa masuk ke dalam kapal feri. ASDP Pelabuhan Ketapang mengoperasikan 34 armada kapal feri di 8 dermaga Pelabuhan Ketapang. Untuk mengurai penumpukan kendaraan, ASDP menerapkan sistem percepatan bongkar muat kapal.
Data ASDP sebanyak 40.000 lebih penumpang telah diberangkatkan ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, dan Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan rela menginap hingga 5 hari demi menghindari keterlambatan jadwal. Para pemudik ini rata-rata bertujuan ke Kalimantan untuk kembali beraktivitas usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Meski puncak arus balik Lebaran telah lewat, namun ratusan pemudik masih memenuhi ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemudik rela tidur berhimpitan dan menginap selama 2 hari. Bahkan, sebagian pemudik sudah menginap selama 5 hari. Hal ini mereka lakukan demi menghindari keterlambatan jadwal saat menaiki kapal tujuan Kalimantan usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga. NG 2 hari pas hari ini. Hari ini insya Allah nanti berangkat. Kenapa sampai nginep di sini Bu? Selama 2 hari? Ya ini takut ini aja ketinggalan kapalnya gitu. NG. Kebetulan kan juga di sini ada ruang tunggunya, jadi ya alhamdulillah juga fasilitasnya kan lumayan, ada kipas, ada TV. Ya udah di sini aja nginapnya tuh cuma 2 hari itu. Ada yang ini bahkan ada yang sampai 5 hari, 6 hari. Meski di sejumlah titik puncak arus balik telah lewat, namun pihak Pelabuhan Makassar memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini, 17 April 2024. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak berakhirnya masa puncak arus balik pada hari Senin lalu, kondisi Pelabuhan Bakauheni Lampung Rabu malam sudah mulai normal. Aktivitas sejumlah kendaraan roda 4 dan bus penumpang yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa masih terlihat mengantri menunggu giliran untuk naik kapal. Sejak berakhirnya masa puncak arus balik, kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai terlihat normal dan nampak lengang jika dibandingkan dengan beberapa hari kemarin. Aktivitas sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan bus-bus pengangkut penumpang ini masih terlihat di sepanjang area dermaga eksekutif maupun dermaga reguler, di mana pemudik ini yang akan melakukan penyeberangan menuju kembali ke Pulau Jawa. Para pemudik lebih memilih melakukan perjalanan malam hari untuk menghindari antrean panjang di bawah terik sinar matahari. Sampai dengan hari ini, sebanyak 70% dari kendaraan pemudik ini sudah melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung selama masa arus mudik kembali kemarin, yang mana sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera untuk kembali menuju ke Pulau Jawa. Meskipun kondisi sudah nampak normal dan lengang, pihak PT SDP masih menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya membuat kantong-kantong parkir yang disebar di sepanjang area pelabuhan, kemudian menerapkan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri yang menuju ke pelabuhan. Untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pemudik seperti yang terjadi pada beberapa hari kemarin, tiket harus dipersiapkan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa dipesan secara online melalui aplikasi Verizi. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Muharlin Rama-Ramadona, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan warga lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah ini menggelar tradisi unik memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Selain mengarak puluhan hewan ternak keliling desa, warga juga menggelar doa dan makan bersama di jalan utama desa. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sapi-sapi ini bukan hendak disembelih. Ya, tradisi unik memeriahkan Lebaran ini dilakukan warga lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, dengan mengarak belasan hewan ternak keliling desa. Bahkan warga juga memasang kalung ketupat pada hewan ternak. Uniknya lagi, ratusan warga desa Seruni, Kecamatan Musuk ini selain membawa hewan ternak, warga juga menggelar doa dan makan ketupat bersama di jalan utama desa. Tradisi arak-arakan ini diawali dengan gunungan hasil bumi dan berbagai kesenian. Tradisi lebaran sapi ini rutin dilakukan setiap tahun sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri.
Acara tradisi kupatan setiap setahun sekali. Maknanya apa sih, Pak? Maknanya ya istilahnya kalau orang Jawa sini dipercaya membawa berkah, sapi cepat bunting, cepat beranak, Memeriahkan Lebaran ya untuk mengisi bulan Syawal, dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan khususnya warga masyarakat RW 4 ini, karena 99% masyarakat di sini adalah masyarakat petani ternak. Selain sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan melalui hewan ternak, tradisi ini juga dijadikan wadah mempererat silaturahmi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.